Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya pertemuan kita di pertemuan ke-9 ya. Dan ini sudah saya klik kelas B di hal metode apa namanya psikologinya. Kalian lihat di situ sudah ada mata kuliah materi pertemuan ke-9 ya. Ketika kalian klik ada materinya, ada dua materi sebenarnya PPT dan PDF ini tentang bagaimana membuat focus group discussion metode ya. Jadi suatu penelitian yang dirancang berdasarkan focus group discussion. Kemudian ada contoh artikelnya, ini kebetulan juga bimbingan skripsi saya ini menarik dan menurut saya lebih efektif ya. Nanti kita bisa bahas. Kemudian jangan lupa sekali lagi kalau saya absensinya itu online, maka jangan lupa diisi sama kerjakan tugas per apa namanya per pertemuannya ya. Itu insya Allah akan dikalkulasi menambahkan nilai-nilai yang lain. Jadi kalau satu kelompok kok nilainya bisa beda, maka bisa dilihat dari tingkat kerajinannya gitu. Jadi kak saya satu kelompok kok nilainya beda. Karena ada penilaian yang tidak berdasarkan kelompok ya. Kalau kelompok kan hanya tugas semester, UTS dan ya, jadi masih bisa. Ataupun kelompoknya yang apa rada berat misalnya ya kalian masih bisa mengandalkan performa individunya. Oke, nah kita akan bahas sekarang materi terlebih dahulu ya. Sebelum ke PPT sebenarnya gambar narasi yang cukup baiknya itu ada di apa namanya di PDF-nya. Baik, ini adalah focus groups. Focus groups artinya adalah bagaimana kita metode penelitian yang sumber datanya ataupun cara pengerjaan itu fokus group discussion. Dan itu saya lihat belum ada sama sekali narasi yang jelas selama kita bongkar-bongkar segmen itu metode penelitiannya sama sekali tidak ada yang bisa jelas kemana gitu. Jadi ya saya harapannya dengan banyak contoh dari jurnal-jurnal terutama yang kalian jadikan acuan itu bisa menggait kalian atau membimbing kalian menuliskan metode yang baik. Nah, yang pertama itu adalah focus group ya. Focus group itu artinya grup itu pasti lebih dari satu orang ya. Jadi mereka adalah sekelompok orang yang kemudian kita interview bersama sebenarnya. Jadi the, daripada menginterview satu orang per orang, itu menginterview grup sekaligus itu pun juga menjadi salah satu metode tersendiri dan ada kekuatannya tersendiri juga ya. Jadi apa namanya sehingga tapi kunci di sini adalah seorang moderator atau dalam hal ini peneliti sendiri. Bagaimana mengarahkan diskusi supaya bisa menjawab tujuan dari penelitian itu. Jadi misalnya tentang masalah apa namanya distribusi dana non halal misalnya. Nah, siapakah yang harus menjadi peserta di situ? Tentunya ada Dewan Pengawas Syariah, ada lembaga keuangan syariah, kemudian ada apa namanya karena Dewan Pengawas Syariah supaya mengarahkan dana non halal ini distribusinya kemana. Kemudian ada ahli apa namanya eh, kemasyarakatan kemasyarakatan ya atau ahli ekonomi yang bisa menjelaskan kemana seharusnya dana ini kalau ingin manfaatnya banyak gitu ya. Karena memang di aturannya itu dana non halal itu tidak bisa disalurkan begitu saja. Artinya tidak boleh untuk membangun masjid gitu tidak boleh dana non halal. Nah ini juga jarang sekali orang meriset penggunaan dana non halal ya. Artinya ini menjadi sebuah pertanggungjawaban tersendiri sebenarnya dan salah satu pembeda antara bank syariah dan bank konvensional atau lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional. Nah, misalnya ini saya tanya di sini sudah ada apa namanya banyak teman-teman di sini sebentar. Jadi oke. Ini kadang-kadang kalau nggak di stop share itu, oh ya ini. Saya tanya, coba Karisma udah datang.
Apa belum. Syarifah, belum juga. Mungkin masih sibuk. Tapi kayaknya OJK sehari ya. Rindi aja berarti ini yang hadir ya. Karena online mungkin mungkin juga karena hukum jaminan bisa jadi mereka ya. Sehingga nanti ikut kelas nanti. Nah, Rindi, halo Rindi. Cek cek. Halo, halo Rindi. Itu masih kamu mute. Halo Rindi. Ini lah. Ini masalahnya online ini. Rindi, halo. Ini Rindi Sukma ini ada orangnya tapi mungkin apakah mic-nya bermasalah ya? Oke, kita tunggu. Mungkin dia masih siapan, kita gantilah. Oke, Raya. Raya, oke Raya. Halo Raya, hadir? Iya, Pak. Ya, ini Suka baru suara. siapa Nggak tadi? suka suara, Pak. Tadi barusan baru ada acara nih si Rindi. Halo Rindi, bisa join suaranya? Oke, ya udah ini aja Raya aja. Raya, halo. Oke Raya, Iya, Pak. misalnya ini ya kamu lihat, kamu pernah terlibat dalam sebuah diskusi atau rapat, Pernah, Pak. Iya, Hah? pernah. Eh, Pernah, Pak. apa yang terjadi, rapat tentang apa bahasanya? Halo Raya, Rapat rapatnya di tentang HMP, apa? Pak. Oh HMP tentang, Eh, program kerja, Pak. oh tentang proker HMP misalnya ya. Di bidang apa Iya, atau Pak. umum? Gimana, Pak? Di bidang umum apa ada khusus acara HMP? Kamu jangan dimatikan dulu, dijelaskan dulu nanti kalau udah selesai baru kamu matikan mic-nya. Halo Raya, Iya, Pak. ya ini seorang anggota HMP. Ini anggota HMP harusnya aktivis, maka apa namanya, tolong sampaikan bedanya ketika kamu ngobrol sama satu orang dengan ngobrol bareng-bareng di rapat. Bedanya apa? Kalau misalkan, kalau rapat satu orang, Ya ngobrol sama satu orang gitu kan tentang agenda sesuatu dibandingkan dengan ngobrol bareng-bareng di satu diskusi yang di situ banyak orang-orang yang lengkap gitu ya. Nah, masih mute itu, kamu mute lagi. Bedanya apa? Ketika kamu ngobrol sama, misalnya ini ngobrol tentang HMP, kamu ngobrol sesuatu acara tentang HMP dengan satu orang. Dan ketika ngobrolnya dalam rapat, yang ketika itu bukan satu orang tapi banyak, bedanya apa? kalau misalkan, mungkin kalau satu orang idenya hanya sedikit ya, Pak. Kalau misalkan buat dari banyak orang, rapatin banyak orang, idenya lebih banyak. Terus pengetahuannya juga lebih luas gitu loh, Pak. Oke, nah good. Jadi terima kasih. Nah itu yang ingin saya jawabannya ya. Bagus, itulah keunggulan dari teknik focus group discussion gitu ya. Terima kasih Raya. Ya, kemudian apa namanya, yang lain misalnya, maka di penjelasan ini nanti ya, di untuk selanjutnya di sini maka ada small group ya, dan itu atau intinya itu salah satu ininya, eh, daya tariknya dibandingkan wawancara satu orang. Sekaligus kalau dari efisiensi waktu juga menghemat. Kenapa? Karena kalian ketika mendatangi satu orang demi satu orang itu mungkin butuhkan waktu yang lebih lama gitu ya, karena janjian tiap orang beda. Tapi ketika kalian mengumpulkan dalam satu wadah, maka
maka mereka bisa berkumpul bareng dan itulah waktu terbaik mengumpulkan data. Jadi lebih enak sebenarnya, lebih efisien secara waktu. Cuma memang bagaimana membuat rancangannya, nah itu kalian perlu belajar ya. Dan sebenarnya fokus grup ini sebenarnya cukup berbiaya mahal ketika yang diundang itu adalah orang-orang besar. Tapi kadang-kadang orang-orang besar kan tidak selamanya ya. Kadang-kadang mereka ada yang kalian punya kedekatan, mereka insya Allah mau datang ya untuk diundang rapat. Tapi sebenarnya bahasa rapat ini adalah penggalian data, fokus grup discussion. Nah, biasanya bisa 6 atau 8 ya. Ini bisa saja. Yang jelas sebenarnya kita bisa menjelaskan 6 sampai 8 orang ini adalah orang-orang yang berkepentingan yang bisa menjawab rumusan masalah kita. Gitu ya. Makanya perlu similar background. Tapi sebenarnya background-nya ini bukan harus sama persis. Tapi intinya adalah background kepentingan dalam menjawab tujuan penelitian kita. Gitu ya. Kenapa mereka penting gitu ya. Jadi itu menarik. Jadi tidak harus sebenarnya satu background saja, luar background juga bisa. Yang penting kepentingannya sama, ada sangkut pautnya gitu ya. Misalnya tadi tentang masalah penyaluran dana non halal, ya mungkin kita tidak perlu mengundang yang namanya nasabah ataupun penabung karena tidak ada kaitannya gitu ya. Misalnya agak cukup jauh lah, lebih kepada bagaimana menyalurkannya dengan siapa yang paling membutuhkan. Maka kemudian ada yang profesional yang kemudian predetermined set of discussion. Predetermined itu artinya mereka sudah men-setting. Jadi secara peneliti itu sudah menyeting diskusinya nanti bagaimana. Ya, dan nanti ada segmen pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan supaya menjawab rumusan masalah kalian. Ya, jadi kalau menurut saya ini menarik untuk hal-hal mudah. Misalnya contoh ya, sebuah focus group discussion tentang misalnya ini fokus group discussion aja. Jadi tidak harus survei, tidak harus selalu wawancara by one by one. Misalnya bikin fokus group kelompok kalian kan HMP ini Raya, ini Raya sudah, setelahnya Raya ya. Saya pengen coba kalian juga menggali-gali ide gitu. Anissa, jadi Anissa. Hadir, Pak. Anissa. Anissa ini aktif di mana? Di HMP juga atau di Karang Taruna atau organisasi apa yang kamu cukup aktif di dalamnya atau terlibat lah, nggak harus aktif juga sih. Hah? Atau teman-teman circle-mu itu teman-teman apa? Halo? Halo Anissa? Kamu masih mute itu. Iya, Jangan Pak. di mute dulu sebelum kita ganti ke mahasiswa lain. Gimana? Halo? Iya, Pak. Gimana? Maaf. Tadi suaranya Ya. kecil. Ya, oke. Suara saya udah jelas belum? Ya, suaramu udah mulai jelas sekarang. Nah, kamu aktif di organisasi apa? Anissa? Di HMB, Pak. Saya ikut HMB. HMP, oke, menarik. HMP kan mahasiswa ya. HMP itu punya kerjasama dengan organisasi lain nggak, sesama pemuda, sesama mahasiswa, atau sesama ruang lingkup ya dalam ekonomi Islam, ada nggak? Kalau di HMB sendiri itu ada beberapa program kerja yang bekerja sama dengan anak mana? FEB, Pak. Oh ya, FOSEI misalnya. Nah, kalian misalnya setting ini contoh ya, bikin fokus group discussion. Isinya kalau anak muda semua, kadang-kadang mudah lah kita ininya ya, ngundangnya. Rapat fokus group discussion, ya. Jadi diundang pemimpin-pemimpinnya, ya. Nggak harus semua anggota. Ya intinya antara 10-20 ya di ruang FEB seminar misalnya. Jadi sebenarnya seminar atau bikin HMP bikin agenda kerjasama, agenda diskusi itu nanggung banget kalau cuma diskusi habis itu selesai gitu ya. Itu sebenarnya bisa meluluskan seorang yang skripsi.
Ada judul penelitian misalnya ya, adalah persepsi mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi syariah dalam meraih suara anak muda gitu ya misalnya ya. Itu contoh, artinya kita pengen melihat bahwasanya apakah penting menyampaikan gagasan-gagasan pengembangan ekonomi syariah dalam mencari perhatian atau mencari suara dari kalangan anak muda di lingkungan POSEI atau di kalangan anak muda gitu. Seberapa pentingkah atau bagaimana persepsi anak muda terhadap gagasan ekonomi syariah dalam kampanye anggota perwakilan rakyat gitu. Itu contoh misalnya, udah diskusi itu bisa. Ya tinggal direkam nanti, kemudian yang datang itu siapa saja ada kaitannya dengan topik kita. Ya mungkin diantaranya mahasiswa ekonomi Islam atau dia punya bisnis halal dan sebagainya. Nanti diramu apakah penting sebenarnya sehingga anggota perwakilan rakyat itu benar-benar memiliki satu set kebijakan atau mereka itu menyampaikan gagasan-gagasan ya tentang pengembangan ekonomi syariah. Itu contoh gitu ya. Itu bisa ya. Anak muda. Syukur ditambahkan lagi, boleh Pak kayak kita ngundang teman kita masih muda juga anggota DPRD atau dia di dinas pariwisata, boleh misalnya kalau industri pariwisata halal ya. Oke, terima kasih. Itu ya jadi itu sih simple. Jadi coba di recheck lagi Oke, terima kasih Anissa ya. Sekarang kita ada Jessica ini juga HMP juga ini. Jessica, halo. Iya, Pak. Oh ya, kamu bukan HMP ya. Bukan, Pak. Oke, nah contoh sebenarnya artinya ngajak diskusi. Kalau kamu teman circle-mu, komunitas yang kamu ikuti di online apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Misalnya kamu penggemar apa? Enggak juga deh, Pak. Merek tertentu dari pakaian atau jilbab? Pak, Kiciks Muslimah. Apa itu? Ya kayak itu Pak, kayak baju gitu, jilbab. Oke ya, misalnya itu ada grupnya, kemudian kamu pengen menggagas apa pengembangan dari produk kicip jilbab syariah tadi misalnya. Terus bahannya dari mana? Ya udah kamu kumpulin sama para seller atau para pembeli ya di antaranya pembeli sih yang utama, tapi mungkin bisa melibatkan seller. Kemudian dibuat sebuah rapat gitu, gimana sih pengennya biar produk ini tetap diminati dan kita tetap terus beli. Bikin aja rapat, kemudian habis mereka rapat dicatat poin-poinnya, disusun sebelumnya seharusnya. Kemudian habis itu dilaporkan kepada pemilik kicip syariah. Pasti akan dipertimbangkan. Dibandingkan kalau bedanya apa? Kalau kalian komentar di ini ya paling satu komentar aja. Tapi kalau kalian bikin rapat, kemudian ini itu kira-kira lebih strategis dalam cara menjelaskan apa yang menjadi pengembangan dari bisnis itu ya, dari kita sebagai pelanggan tuh memasukkan ya. Memberikan masukan, misalnya saya pelanggan kereta api itu saya bikin rapat dari para pembeli tiket kereta api yang reguler gitu, terus kita merumuskan membicarakan salah satu topik tertentu dalam rangka mengembangkan layanan perkeretaapian. Itu bisa. Oke, terima kasih Jessica. Itu sekitar, semoga teman-teman juga bisa menggali lagi ya. Kemudian apa itu focus group discussion? Jadi a carefully planned discussion. Nah, hati-hati, ini bukan ya nggak bisa kalau yuk ngumpul yuk gitu, nggak bisa. Itu namanya hangout bicara santai ya. Tapi kita harus carefully planned discussion. Jadi secara hati-hati di planningkan, diatur atau direncanakan ya, supaya apa? Menggali persepsi dari orang anggota-anggota yang kita undang tadi dari area yang sedang kita bicarakan, apapun itu ya. Misalnya tentang pengembangan ekonomi syariah di kota Solo gitu ya, apakah Gibran Raka Buming Raka ini sudah melakukan hal-hal yang mendukung hal tersebut.
Misalnya bisa itu fokus group discussion anak muda gitu ya. Menggiatkan anak muda mengonsumsi hal yang halal-halal misalnya. Dan lain sebagainya ya. Itu bisa menjadi sebuah ide sendiri gitu ya. Nah, sehingga tadi ya, tapi saran saya sih untuk saat ini jangan, ya sebenarnya kalau jumlah ya nanti bisa dibicarakan lah ya. Puluhan itu lebih baik lah. Sekarang standarnya kalau internasional bisa 20 sampai 50 ya. Tapi kalaupun lokal syarat skripsi ya misalnya 10-an bisa. Ya, jadi anggota member itu karena mereka bisa saling komentari ya, influence each other. Jadi dalam sebuah rapat itu mereka bisa saling bertukar pendapat dan memberikan masukan. Ya, dan inilah keunggulannya ya. Jadi a rich kekayaan dari sumber data yang diambil karena terjadi sebuah diskusi. Ya. Jadi sebenarnya diskusi itu menarik. Jadi ke teman-teman HMP merancang diskusi, kenapa sih nggak bikin sekalian diskusinya itu supaya jadi skripsi satu orang gitu kan? Malah enak. Bisa jadi gini, saya punya ide HMP. Kalau yang kayak gitu nanti snacknya ditanggung sama yang punya skripsi lah. Lumayan berarti bisa. Kamu mau bikin ini skripsi, datanya butuh focus group discussion, ngajak HMP, kemudian dibuat diskusi, kemudian diundang siapa orang-orang yang hadir, dipilih ya, tapi ya memang harus didesain seperti itu, harus jangan sampai yang datang nggak ngerti sama sekali topiknya, nanti dia nggak akan mengeluarkan pendapatnya, sehingga kemudian itu jadi diskusi, terus jadi data ya, karena di record ya, boleh pakai Zoom meeting dan sebagainya, perekam yang lain, dan itu menjadi data yang berharga untuk kemudian dituliskan secara ilmiah dalam sebuah karya tulis atau skripsi ya. Itu ya, jadi ada sekitar 12 pertanyaan atau berapalah ya, mungkin belasan pertanyaan, sehingga tapi yang jelas ini adalah fokus kita menjawab rumusan masalah, tapi ini adalah ranah rapat mereka, jadi kita fokus juga mendapatkan data dari mereka ya. Kemudian ini beberapa tujuan-tujuannya, ini salah satu keunggulan dari focus group discussion ya. Artinya adalah pemahaman mendalam ya, pemahaman mendalam, kemudian adanya ide-ide yang bercampur dari satu sama orang lain, pengalaman satu dengan yang lain, itu menarik. Maka kemudian ada juga yang dipadukan. Nah, sekarang juga lagi tren mixed method yang awalnya diawali fokus group dulu. Jadi dirapatkan, setelah dirapatkan ketemu poin-poin penting atau variabel-variabel tertentu yang perlu diukur, kemudian baru ditingkatkan ke penelitian kuantitatif. Itu ada juga. Tapi apakah harus dua hal itu dilakukan? Sekali lagi ya sesuai dengan tujuan. Kalau memang hanya untuk menggali persepsi saja, ya bisa saja cukup dengan fokus group discussion. Ya, tapi makanya perlu perlu penjelasannya. Siapa yang mau diundang? Berapa orang nanti? Ya, kemudian kapan dan dilakukannya bagaimana, itu menjadi hal-hal yang perlu direncanakan. Ya. Itu ada timeline, kemudian macam-macam ya. Perekaman dan lain sebagainya ya. Maintenance participation ini juga salah satu tantangannya ya. Jangan sampai terlalu diam, nggak ada topik yang hangat, makanya harus banyak baca supaya ada pertanyaan yang bisa memancing diskusi dari para peserta. Baik, kemudian ada satu materi lagi yang di PPT, ini juga mirip, tapi saya pengen jelaskan di PPT itu sebenarnya lebih kepada contoh ya, contoh dari artikel-artikel yang membahas dengan menggunakan focus group discussion ya. Jadi sekali lagi penelitian kualitatif so simple ya. Yang penting adalah creativity dan novelty. Novelty intinya kita tidak niru-niru ya. Tanpa penelitian tanpa ribet, itu kualitatif. Itu memang jargon kita untuk ya itu tugasnya. Kadang-kadang ada yang membedakan ya. Ini kamu kubu kualitatif, ini kubu kuantitatif. Tapi saya tidak. Dalam rangka itu semuanya ada keunggulan masing-masing. Kuantitatif ada keunggulan, kualitatif juga ada keunggulan. Tapi yang saya rasakan dari pengalaman ini, kualitatif is so simple. Jadi yang penting kalau saya dalam penelitian itu novelty yang utama. Ya, jadi sesuatu yang baru. Buat apa susah-susah, rumit-rumit, tapi toh nggak ada hal baru yang kita tawarkan. Menurut saya itu menjadi kurang bisa menjual lah ya. Yang penting baru meskipun sederhana. Nah,
Dan harapannya nanti dikembangkan menjadi lebih baik dan bisa lebih rumit dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah satu slide yang tentang materi lagi, yang lain tentang designing, conducting, managing focus group. Jadi benar-benar saya harapkan ini, bahkan kalau saya melihat bahkan di HES ya, mungkin hanya bimbingan saya itu saja yang pernah memakai metode focus group. Memang waktu saya termasuk petualang metode ya, jadi memang kita tantang, kita challenge saya sendiri sama bimbingan skripsi untuk kenapa kita nggak mencoba metode yang lain gitu ya. Jadi nggak itu aja gitu. Wawancara satu orang, wawancara dua orang selesai. Nggak, ada banyak sekali metode ya yang bisa kita terapkan dan itu bisa memvariasikan temuan-temuan kita dan juga bisa lebih mendukung penelitian-penelitian ke depan. Oke, baik. Kemudian apa itu focus group? Jadi ada dua peneliti ya, dan juga several participants ya. Jadi ada banyak anggota di situ sebagai sebuah grup untuk mendiskusikan topik tertentu. Silahkan apa topik sekarang ini yang banyak ini ya, banyak saya kayak ide tuh udah banyak banget. Contoh kemarin ini ya, mau bentar lagi Idul Kurban misalnya. Coba saya tanya ya, sebagai biar nggak ini. Insya Allah kita jam sampai 9.45 lah ya maksimal. Misalnya tanya siapa ya tadi? Si Jessica sudah, Atun tadi ada di Atun kemarin. Oke, misalnya Atun kamu HMP ya? Iya, Pak. Kemudian hari ini sibuk di IMM juga atau di apa? Enggak, Pak. Enggak, oke. Pernah dengar enggak kalau apa namanya kalau Muhammadiyah itu dalam ketika kurban dia menawarkan cara berkurban yang cukup berbeda, yaitu dengan rendangmu gitu ya. Yang tagline-nya itu manfaatnya bisa dirasakan setahun. Pernah dengar? Belum, Pak. Belum pernah. Rendangmu namanya. Oh, belum pernah. Kalau kamu Idul Adha jadi apa? Jadi Tukang makan ya? nonton aja, Pak. Nonton aja, oke. Ya, menarik ya. Apa namanya? Jadi itu tawaran yang menarik dari Muhammadiyah ya, yang biasanya memberikan gagasan baru. Idul apa namanya hewan kurban yang disembelih itu tidak dimasak dalam langsung dibagi-bagi seperti itu ya, tapi pembagiannya itu sudah berbentuk dalam makanan kaleng. Makanan kaleng artinya makanan yang diawetkan dan bisa dirasakan manfaatnya setahun. Saya juga moga-moga tahun ini sih sebenarnya ingin berminat ya, nanti nggak tahu, tapi kadang-kadang ada desakan untuk memilih kurban yang konvensional gitu ya, misalnya wah ini kurang satu orang sapinya ya terpaksa mungkin ke situ. Tapi sebenarnya saya sebagai peneliti, sebagai apa namanya sebenarnya juga mengarahkan ke sana ya, itu saya kira terobosan yang bagus karena memang hikmah dari berkurban itu kan berbagi dengan sesama. Alangkah indahnya berbaginya itu tidak dalam waktu sebentar tapi bisa dalam waktu lama. Dan saya juga kadang mengkhawatirkan kesehatan ketika terlalu banyak daging dan lain sebagainya. Dan kadang berapa banyak daging yang nggak kemakan, terbuang, terus menjadi sia-sia. Dan lebih baik ketika menjadi sebuah makanan kaleng yang lebih awet tentunya. Saya kira itu menarik gitu ya. Dan secara syariah pun sepertinya ada perdebatan tapi tidak ada yang menyalahkan juga karena memang tujuannya baik ya. Intinya disembelihnya ketika ayam mutasrek sapinya, tapi kemudian pengolahannya nah itu kemudian dilakukan oleh tim dari Muhammadiyah untuk menjadikannya makanan-makanan kaleng yang bisa dibagikan ketika ada musibah dan sebagainya. Yang saya kira itu lebih bagus ya daripada setiap hari makan daging pagi, siang, sore. Itu menurut saya. Nah, itu misalnya kita bikin fokus group discussion bagaimana mengembangkan ini, bagaimana menyadarkan masyarakat ini, bagaimana pendapat masyarakat, dan belum ada yang meriset itu. Meriset tentang manfaat dari kurban yang menjadi sebuah makanan kaleng tadi. Ya, penerima manfaatnya lah, mungkin ada korban gempa atau korban banjir. Bapak mendapatkan makanan ini, bagaimana perasaan Bapak? Seandainya ini tidak ada korban yang demikian, kira-kira lebih susah kan?
artinya ya. Apa namanya, dan itu menjadi diskusi tertentu gitu ya, karena memang ternyata kalau kita melihat banyak orang yang butuh bantuan ya. Oke, itu contoh ya, contoh ide-ide menjelang Idul Adha. Oke, terima kasih apa namanya Atun ya. Yang lainnya lagi. Oke, kemudian kita bahas lagi tadi ya, intinya adalah ada peneliti yang meliding ya. Jadi kalian, makanya saya tantang nih Beb HMP, udah gak usah bikin diskusi-diskusi yang gak ada outputnya gitu. Diskusi, kita kasih kesempatan kakak kelas atau yang sedang skripsi, ini ada diskusi HMP nih 2 minggu lagi. Kamu mau setting nggak supaya kamu bisa jadi skripsi? Nah, jadi fokus group discussion ya. Kemudian ada 6 sampai 10, 1 jam, bahkan 2 jam terserah lah ya. Kemudian dia bisa apa namanya menggali ya, menggapai dari yang luas, perspektif yang luas gitu ya. Mereka saling bertukar juga bisa. Itu saya kira keunggulan-keunggulan. Saya kira kita ini juga sudah ini mobile device turn off ya. Seperti mereka ini question should be open ended. Nah ini kalau bisa pertanyaannya jangan terlalu spesifik, lebih kepada umum-umum, semi structure. Semi structure itu terstruktur tapi tidak terstruktur banget seperti pertanyaan-pertanyaan penelitian kuantitatif ya. Sehingga mahasiswa atau peserta diskusi itu bebas mengemukakan pendapatnya ya. Kemudian ada banyak sebenarnya isu-isu kalau mau digali sebenarnya masih sangat banyak ya. Oke, ini adalah beberapa halnya ya. Kemudian intinya materinya harus dipelajari. Nah, misalnya saya kemarin pernah walaupun itu belum nggak ditangkap bimbingan skripsi saya arahkan ke sana tapi belum jadi gitu ya, entah karena mungkin butuh energi yang luas, misalnya tentang focus group discussion tentang persepsi mahasiswa atau anak muda dalam investasi yang ramah lingkungan, investasi syariah ramah lingkungan, atau sukuk misalnya, itu ada yang namanya green sukuk. Green sukuk itu artinya sukuk hijau. Hijau identik dengan kelestarian lingkungan, hutan dan sebagainya. Ya, sekarang bahkan di Indonesia itu sedang digagas juga blue economy. Saya kira Indonesia menjadi sangat pusat ramah lingkungan sebenarnya, investasi ramah lingkungan di Indonesia. Karena apa? Karena kekayaan alam di Indonesia itu berlimpah, mulai dari lautan dan pegunungan serta hutan ya. Jadi itu menarik. Jadi itu bisa menjadi sebuah pembiayaan yang ramah lingkungan. Artinya kalau bikin pembiayaan perlu memperhatikan lingkungan sekitar. Ya. Ini menarik nih. Pada isunya juga lagi apa namanya itu ya, Sustainable Development Goals. Jadi sangat-sangat penting. Ya. Kemudian ini saya kira ini cara terlalu teknis. Nah, ini menarik. Ini saya perlu sampaikan karena analisis data fokus group dan fokus data metode penelitian kualitatif lainnya itu hampir mirip, tidak jauh berbeda. Ya, ada istilahnya grounded theory. Grounded theory itu artinya kita itu pengen membuat sebuah teori ya, tapi kita nggak tahu, teori sebelumnya belum ada. Misalnya pernah ada ya apa namanya, kita nggak tahu sebenarnya kalau wisatawan Muslim itu menginap hotel syariah itu apa sih yang mereka cari. Kita wawancara, kita kumpulkan penghuni ataupun mereka yang pernah nginap di hotel syariah, terus kita wawancara, kita buat wawancara grup ya. Kemudian kita gali, terus kita menemukan teori. Oh ternyata orang yang menginap di hotel syariah itu mencari tentang masalah ibadah, misalnya fasilitas ibadah yang memadai, mulai dari azan dan musola dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah struktur coding. Ini yang umum. Ya, kalau tadi grounded theory itu kita menteorikan atau kita mentemakan, menteorikan hasil data atau mentemakan hasil data. Itu namanya menstrukturkan coding. Nanti kita bahas ini di slide selanjutnya. Hampir sama struktur dan descriptive coding. Ya. Nah, caranya dibaca teksnya, kemudian dikodingkan, kemudian direlatekan atau disangkut pautkan dengan tema dari teori-teori yang sudah kita sampaikan. Ini contoh, ya, ini data. Misalnya ada semburang peserta diskusi yang ngomong, ya. Ini satu kalimatnya ya. Kenapa kok
terdokumentasi dengan baik karena ada rekamannya, ya. Tapi intinya dari satu ungkapan, dari satu peserta kita ada 3 hal tema penting atau tema fokus utama penting dari ungkapan yang disampaikan salah satu peserta tadi. Ini sangat penting ya saya sampaikan. Jadi kebanyakan kemarin tuh ada mahasiswa yang sudah kayak gini, tapi mereka belum melaksanakan pengkodian. Jadi dia menyampaikan data mentah saja atau verbatimnya. Ini namanya verbatim. Ya. Tapi belum disederhanakan. Nah, yang kita sampaikan di tulisan kita itu sebenarnya yang sini, paling kanan. Yang sini itu data mentah, data pendukung. Tapi bukan data apa istilahnya, data dapur. Dan tidak serta-merta ini ditampilkan semuanya karena kan merusak fokus para pembaca. Mungkin ditampilkan sedikit boleh, tapi kan kadang-kadang persepsi orang disampaikannya banyak gitu kan. Ini baru 1 orang. Ya, contoh saya ambil 1 kalimat ya. This helped me because I felt like I was being heard and I become more involved in learning material. Ya. Dari 2 kalimat ini, ya, pertama kita pilahkan dulu dari 2 kalimat ini. Pertama kata-kata this helped me because I felt like I was being heard, ya. And artinya ini mata kuliah ini membantu saya karena saya merasa saya seperti didengarkan. Merasa saya didengarkan itu berarti penerjemahannya student feels value, merasa dihargai. Kemudian yang kedua, I became more involved in learning the material. Maka kemudian mahasiswa merasa mereka terlibat dalam pembelajaran mereka sendiri. Nah, ini ada 2 hal. Ya. Kemudian dari 2 hal ini kan, dari 2 kalimat ini 2 garis bawah ya. Nggak harus sama persis kalimatnya. Contoh misalnya saya belum makan, ya berarti bisa jadi kita teribahkan itu lapar. Student merasa dihargai, merasa terlibat dan merasa dihargai, mendapatkan penilaian. Maka itu yang bisa kita terjemahkan sebagai 1 tema penting, 1 kata kunci, yaitu adalah student empowerment. Apa itu student empowerment? Pemberdayaan mahasiswa. Artinya mahasiswa di kelas itu berdaya, nggak cuma diam kayak batu. Nah itu ya, jadi harapan saya juga sama. Kalian anggota tim juga harus berdaya seharusnya, dan ketua tim dan salah satu anggota itu harus bisa memberdayakan semua teman-temannya. Gitu ya. Jangan cuma tinggal diam, lempar handuk semua ketika ditanya. Ya, oke. Nah, ini kali ini ada sebuah sistem ya. Tapi saya kira ini sekunder aja sebenarnya. Nggak harus seperti ini. Kalau saya sih bahkan Excel aja bisa juga. Yang penting itu ide dan konsistensi. Ya. Oke, nah, itu penting. Nah, ini contoh. Nah, ini adalah salah satu karya dari kita ya, dengan pembimbingan skripsi Mbak Habibatul Muawanah, ini angkatan 18 ya. Mungkin ada sebagian yang tahu. Nah, mungkin saya tanya dulu ini sebagiannya. Fatihah, ada nggak nih Fatihah? Fatihah. Hadir, Pak. Oke, Fatihah. Ini saya tanya ya, seputar tadi? Sebentar kok hilang. Seputar contoh. Nah, ini juga penting. Kenapa sih Bapak Azhar ini ngasih contoh supaya kalian bisa membuatnya dari amati, tiru, modifikasi. Ada yang paling penting. Dan kalau kalian mau tahu amati, tiru, modifikasi untuk penelitian kuantitatif sama kualitatif, paling mudah kualitatif. Mana metodenya sederhana. Memang harus banyak baca supaya dapat banyak ide. Nah, contoh ini, Generation Z Perception in Paying Zakat, Infak, and Sodakah using Fintech, Comparative Study of Indonesia and Malaysia. Jadi persepsi pembayaran zakat, infak, sedekah menggunakan financial teknologi. Sebuah studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Generation Z persepsi generasi Z. Pertanyaan saya, siapa peserta yang akan menjadi anggota fokus group discussion di sini? Ya, generasi Z berarti. Generasi Z ya, nah itu bagus. Kalau ada kata-kata komparatif studi Indonesia dan Malaysia, berarti generasi Z-nya dari mana asalnya? Indonesia dan Malaysia. Ya gampang kan?
Ini aja ide ya, waktu itu memang sederhana banget persepsi penggunaan fintech membayar zakat oleh anak muda generasi Z. Kita bandingkan antara Malaysia dan Indonesia. Dan kebetulan Mbak Habibah ini aktif banget ikut mobility program ya, sehingga dia punya teman-teman di Malaysia. Kemudian bikinlah 2 grup gitu ya dari Malaysia dan so simple ya. Oke, nah kemudian terima kasih Fatihah ya. Maka this method ditulis ini sebenarnya kualitatif dan focus group discussion sih. Fenomenologi itu kenapa fenomenologi? Sebenarnya ini kalau fokus utama fokus group sih. Kenapa Bapak ngasih fenomenologi ini? Memang fenomena itu lebih cenderung orang yang mengalami pengalaman gitu kan. Karena kita masukkan juga sebagai syarat. Kalau ada generasi Z yang pernah mengalami, merasakan pengalaman, membayar zakat, infak, sedekah menggunakan fintech, maka Anda akan menjadi partisipan atau salah satu anggota dari grup diskusi ini. Nah, itu istilahnya. Ya, ini dari 43 generasi Z yang awalnya dari Indonesia, 25 Z dari Malaysia, ini ada sekitar 67 ya, 68, 78. Ini inisiasinya aja. Mereka kita kirimkan kuesioner, kita gali datanya, kemudian kita seleksi sehingga terpilih 10 anggota dari tiap negara, Malaysia dan Indonesia sebagai peserta diskusi bersih. Nah, bisa ya. Nah, itu. Oke, misalnya saya tanya yang ini. Kita sebelum ini ya, berarti kalian juga meraba-raba lah. Ini so simple. Nggak ada matematik dan lain sebagainya ya. Yang penting itu ide. Ya, rumit sama ribet itu bisa dibeli. Artinya misalnya maksud saya itu kerumitan itu yang penting idenya gitu ya, ide barunya. Kerumitan mah nanti susah, ini itu bisa dicari, itu teknis gitu ya. Saya pengen, karena kadang ada teman yang penting rumit dulu tapi nggak ada barunya, nggak ada esensinya, ya sama aja berat ya, berat di ini Oke, terima kasih Fatihah. Juventin, ini ada nggak nih Juventin kemarin? Ini Juventin anggota MP nih. Juventin, oh mereka lagi meratapi Juventus nih bayangnya. Oke, Isna, mungkin ikut hukum penjaminan juga. Alivia, ini hadir. Alivia, are you with us? Alivia, halo, hadir? Iya, Pak. Oke, ya sedikit ini ya sinyalnya. Tapi suara saya jelas ya? Iya, Pak. Nah, udah jelas. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, kalau menurutmu, sebelum saya buka slide berikutnya tentang isi kriteria partisipan ya, kriteria peserta anggota diskusi ini, kira-kira kriterianya apa menurutmu yang berhak menjadi anggota diskusi dalam membahas pembayaran zakat, infak, sedekah menggunakan fintech studi antara di persepsi generasi Z di Malaysia dan Indonesia? Itu kamu kriterianya apa pesertanya? Sebutkanlah salah satu. Coba kamu, sebelum saya bocorkan slide berikutnya, tapi coba ditebak. Jadi biar berjalan berpikirnya itu berjalan gitu. Gimana Alivia? Syarat peserta dalam diskusi ini, dalam diskusi dengan topik penelitian ini, salah satunya adalah Tadi gimana, Pak? Salah satu kriteria kan kita ketika mendesain sebuah metode focus group discussion ya, FGD, untuk membahas topik tertentu, itu kan kita mengundang orang-orang yang terkait gitu ya, yang sesuai dengan kriteria topik penelitian yang sedang kita kaji. Kalau topik penelitiannya ini gitu ya, persepsi generasi Z dalam membayar zakat, infak, sedekah menggunakan fintech sebagai studi komparatif Indonesia-Malaysia, di antara kriteria yang kita tetapkan untuk menerima anggota tersebut atau mahasiswa tersebut atau generasi Z tersebut dalam studi riset kita, itu kriterianya apa salah satunya?
Halo, Alivia? Halo? Aduh, sayang sekali. Ya udah, apa yang lain aja. Ini kayaknya apa sinyal yang mungkin ya. Oke, kita tetap kasih poin aja lah ya. Livia, ini satu aja. Safira Sahara. Halo, Safira. Muslim, Pak. Oh ya, oke, good. Terima kasih, Alivia. Kriteria yang lain. Safira. Safira. Bagaimana? Oh, sebentar. Ini ada jawaban chat nih. Pak, saya tidak bisa on mic. Oke, ya nggak apa. Kita kasih mic ya. Terima kasih, nggak apa. Oke. Safira. Siti tadi ada nih, Siti nih termasuk yang datang belakang. Hadir, Pak. Nah, kriteria yang lain apa, Siti? Ditebak selain Muslim. Masyarakat Indonesia dan Malaysia. Oh ya, tentunya ya, karena emang topik kita kan komparatif studi Indonesia Malaysia. Oke, bagus. Terima kasih. Kemudian Siti sudah. Amoriza. Hadir, Pak. Nah, apalagi selain itu? Tadi udah digunakan generasi Muslim ya, Muslim. Kemudian yang kedua dia dari Malaysia Indonesia. Kemudian yang lain? Lahir di antara tahun 95 sampai 2010, Pak. Oh ya, ini kayaknya udah baca ya. Kira. Oke, terima kasih. Kayaknya udah cukup. Ya ini ya. Nanti kalian sebenarnya temanya ini bisa kalian apa namanya? Kalian buat sendiri gitu ya. Artinya itu nah ini ya. Saya Muslim lahir ini karena generasi Z itu lahir dari ini. Kemudian dia pernah membayar zakat. Inilah kenapa kemudian saya menggunakan fenomenologi. Istilah fenomenologi artinya mereka yang pernah membayar pakai ZIS dengan fintech. Kemudian Indonesian atau Malaysia. Gitu ya. Kemudian ini ada data partisipannya gitu ya. Ini dari Laser, Sragen, Madiun, Boyolali, Surakarta, Palembang ada juga. Oke. Ya, ini ada Selangor macam-macam. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, oke. Kemudian intinya udah, kemudian akhirnya selesai. Oke, gitu ya. Jadi itulah fokus group discussion ya. Sehingga apa namanya kalian itu bisa membuat penelitian semisal. Oke, jadi itu yang moga-moga ya ini, tapi moga-moga kalian berani gitu ya. Dan berani mengeluarkan ide, banyak baca juga sehingga tidak keluar judul-judul yang kemarin itu gitu ya, yang ketika kita baca kadang-kadang loh ini kok bukan fast banget. Banyak kok, insya Allah hukum ekonomi syariah itu luas. Kalian bisa main di banyak kaki gitu ya. Jadi udah sering kita tekankan lagi, itulah keunggulan dari nama prodi kita. Jadi kalian bisa ke hukum, bisa ke ekonomi, bisa ke syariah juga, sehingga itu menjadi apa namanya ini sendiri gitu ya. Baik, saya kira mungkin itu apa namanya materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, semoga bisa menangkap ya poin-poin penting. Harapan saya menyampaikan dari satu metode ini adalah kalian bisa benar-benar menggali ide. Dan saya coba mendengar lagi, kadang menguji ya. Semoga ada yang kemudian menggunakan metode fokus group discussion ini menjadi salah satu apa namanya metode yang dipakai gitu ya. Jadi bukan wawancara biasa aja. Sehingga ini bisa menginspirasi lah ya. Fokus group discussion saya kira sangat penting. Kemudian bisa mix metode itu apalagi. Tapi saya nggak harus sih. Sebenarnya kalau fokus group discussion sudah bagus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa teman-teman yang lain untuk mengisi absensi dan mengerjakan tugas mingguannya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Insya Allah nanti ada kelas lagi di jam 10 ya bersama teman-teman kelas D. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, terima Pak. kasih. Sama.